Ya, ribuan warga Boyolali, Jawa Tengah menggelar aksi mengecam pernyataan Prabowo Subianto. Aksi kecaman tersebut bertajuk Boyolali Bermartabat. Mengapa kemudian Boyolali bereaksi marah atas pernyataan yang disampaikan oleh calon Presiden Prabowo Subianto? Apakah pernyataan Prabowo tersebut akan mempengaruhi warga Boyolali dalam Pilpres 2019 mendatang? Saya akan membahasnya karena juga sudah hadir di studio nih ada Ketua Paguyuban Masyarakat Boyolali yang juga nanti akan menggelar konferensi pers di Jakarta. Yusroni, selamat pagi Pak Yusroni. Selamat pagi, Mas. Terima kasih sudah datang Pak Yusroni. Ini begitu reaktif warga Boyolali. Kemarin ribuan warga turun ke jalan-jalan dan menghadiri ada satu acara yang digelar di Dom di kota Boyolali. Apa yang membuat warga Boyolali bisa sebegitu bereaksi cukup keras? Ini masalahnya itu sangat sensitif, Mas ya. Jadi saya pribadi, sekalipun saya bukan atas nama paguyuban misalnya gitu, kalau Boyolali disinggung tentang masalah dianggap orang Boyolali tidak berani masuk ke hotel, diusir, Tidak pernah masuk ke hotel. tidak pernah masuk ke hotel, sangat tersinggung kan. Ternyata tidak seperti itu. Boyolali banyak melahirkan tokoh-tokoh nasional juga, termasuk Pak Widodo AS, termasuk si Pak Mulyono sekarang, Pak Joko Kirmanto, banyak yang melahirkan putra-putra daerah yang berbuat di Republik ini. Atau memang orang Boyolali yang melahirkan orang besar? Pak Jokowi itu ibundanya dari Boyolali kalau tidak salah ya? Kita tidak mengatakan masalah Pak Jokowi orang Boyolali atau ibunya, tapi sangat tersinggung kalau memang kita dikultuskan seperti itu gitu. Ternyata warga masyarakat Boyolali yang ada di Jakarta pun masih banyak yang potensi juga, yang mampu untuk makan di hotel, yang mampu untuk tidak sesuai apa yang dikatakan Pak Prabowo gitu. Ya, sehingga kemudian harus bersikap seperti yang kemarin ditunjukkan dengan turun-turun ke jalan. Oh iya, pasti. Siapa yang mengkoordinir ini? Oh enggak, itu reaksi masyarakat langsung. Reaksi masyarakat langsung ya? Masyarakat langsung. Bukan karena memang ada gerakan-gerakan tertentu? Oh bukan. Itu reaksi karena ini masyarakat. Juga tahun politik, tidak ada ya? Betul, tidak ada. Kemudian kalau dari Paguyuban sendiri? Paguyuban kita ini mengatasnamakan saya pribadi. Saya selaku memang saya ketua Paguyuban, tapi untuk masalah ini saya sebagai putra daerah ikut tersinggung juga apa yang dikatakan Pak Prabowo itu. Bagian mana yang salah Pak, yang dianggap salah dari pernyataan Pak Prabowo ini? Kalau dikutipkan misalnya ya, ini tanpa harus memotong apa dari pidato selengkapnya, tapi paling tidak yang di belakang itu di kalimat terakhir misalnya, saya kebetulan ada di sini. Kalian kalau masuk mungkin kalian diusir, tampang kalian tampang tidak orang kaya, tampang kalian tampang Boyolali. Ini betul, kemudian disambut juga tertawa sebenarnya dari hadirin. Dan ini hadirinya adalah memang warga Boyolali karena itu disampaikan di kota Boyolali juga oleh Pak Prabowo. Mungkin tertawanya itu terhentak seketika. Tapi begitu diulas lagi mungkin dipikir kembali menyesal dia. Apa yang dikatakan beliau itu sangat menyinggung. Tapi ternyata tidak sesuai apa yang dikatakan beliau. Kemarin saya sempat ke hotel Ritz-Carlton bersama masyarakat. Ini warga Boyolali masuk ke Ritz-Carlton ya? Masuk Ritz-Carlton, tidak diusir ternyata. Nyebutnya juga bisa Pak ya? Bisa, nyebutnya bisa. Kemudian setelah kemarin menunjukkan berkumpul begitu warga Boyolali di Jakarta, ingin mengambil sikap apa lagi? Ya, kita ingin meluruskan kata-kata Pak Prabowo bahwa kita tidak sesuai apa yang dikatakan beliau lah. Masyarakat Boyolali yang ada di Jakarta intinya prihatin apa yang dikatakan beliau bahwa kita ini masuk hotel hal yang biasa juga gitu, kira-kira begitu. Tapi kan ini konteksnya bercanda Pak sebenarnya. Bercanda itu ada tempatnya Mas. Mestinya kita harus memberi pembelajaran kepada masyarakat supaya sejuk. Jangan bikin berita-berita yang seperti ini gitulah. Ini dianggap tidak sejuk? Ya tidak sejuk. Ternyata kan masyarakat Boyolali yang ada di Boyolali pun bergerak kan, berarti kan tidak sejuk. Karena memang gayanya mungkin Pak Prabowo yang memang gaya tegas dan sebagainya. Kalau mungkin konteksnya guyon ala khas Boyolali sendiri, gaya Jawa sendiri, mungkin ada ceritanya atau bagaimana? Kalau guyon tidak begitu loh Mas. Ini kan mengejas ya. Artinya tampang-tampang Boyolali kayak begini kan apa tujuannya beliau? Artinya kalau mengejas tentunya
kita sebagai warga Boyolali, sekalipun kita di Jakarta, Boyolali sakit, kita ikut merasakan juga gitu, kira-kira begitu. Kalau dari Bapak sempat kemarin kembali ke Boyolali atau Oh tidak, masih di Jakarta? kita monitor aja, monitor di Jakarta, ya. Respon paling tidak dari warga masyarakat biasa di Boyolali atas pernyataan ini seperti apa sih sebenarnya? Mereka menyikapinya seperti apa? Pada dasarnya kecewa, pada dasarnya kecewa dan menyesalkan seorang calon presiden menyatakan sikap seperti itu. Menyesalkan masyarakat Boyolali pada umumnya begitu. Apa yang dikhawatirkan ketika ini nanti diucapkan oleh seorang calon presiden yang mungkin bisa memicu reaksi lebih luas lagi? Ya mestinya harus permohonan maaf yang kita minta. Permohonan maaf. Terlepas itu mau bercanda, mau serius, pokoknya permohonan maaf. Kalau tanpa itu mungkin tetap rasa di hati itu kita tidak ikhlas lah. Boyolali dikatakan seperti itu. Karena kabarnya ini juga karena memang tahun politik, kemudian kemarin juga datang ke Boyolali ada tujuan tertentu yang ada kaitannya tentu dengan kontestasinya Pak Prabowo Subianto, kemudian ada wacana juga untuk ada gerakan tidak memilih Prabowo Subianto. Itu bagaimana, Pak? Kalau itu kami dari Paguyuban tidak masuk wilayah itu. Ya. Tidak masuk ke wilayah ranah politik. Ya? Kami tidak masuk ranah politik sama sekali. Cuman kalau yang beliau bicarakan, jujur kami sebagai putra daerah kita tersinggung juga. Oke. Nanti juga akan bergabung bersama kami melalui sambungan Skype ada Bupati Boyolali Seno Samodro yang juga kemarin menghadiri acara di Dom, Pak ya. Tapi kami masih menantikan sambungan dari video dari Skype dari Boyolali langsung di sana. Artinya ini memang serempak, Pak. Ada warga biasa, kemudian juga ada tokoh-tokoh yang bergabung, kemudian juga ada politisi karena Pak Seno juga kemarin ikut turun. Politisi tentu Pak Seno melihatnya bagaimana Pak Yusroni ini melihat apa yang terjadi sekarang ini kemudian akan berdampak seperti apa ke depannya kalau seandainya tadi kan diminta ada permohonan maaf. Dari Gerindra sendiri yang saya baca update-nya tidak perlu minta maaf. Ya itu hak beliau. Mau minta maaf atau enggak minta maaf, tapi paling tidak kami masyarakat Boyolali, putra daerah Boyolali sudah punya catatan tersendiri untuk beliau. Karena kita sudah dikatakan seperti itu. Gitu. Jadi catatannya ingin diapakan kalau misalnya tidak ada permohonan maaf? Catatannya tentunya kita calon-calon kita ini mestinya ada pertimbangan untuk masyarakat Boyolali sendiri. Mana yang lebih baik lah itu. Kami nggak mengarahkan tentang ke politik, tapi apa yang diucapkan seorang calon pemimpin tentunya itu jadi suri teladan juga gitu. Gitu karena ini supaya tidak ditiru mungkin atau mungkin tidak dialami lagi oleh putra-putra daerah lain lagi gitu, daerah-daerah yang tidak hanya di Boyolali tapi jangan sampai nanti ke daerah-daerah lain karena Pak Prabowo juga orang Jawa begitu. Betul. Jadi ini tidak melihat konteks lokal juga, tetapi luas begitu ya, Paguyuban dan juga warga. Sebagai pembelajaran kita semuanya lah, sebagai pembelajaran kita semuanya bahwa pembicaraan itu harus betul-betul ditata, harus dipikirkan lebih jauh lagi. Ini menyinggung atau tidak, kira-kira begitu. Oke, baik. Pembelajaran politik tentu saya ingin tanyakan lagi nanti kepada Bupati Boyolali, Pak Seno Samodro yang segera bergabung usai jeda komersial berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Ya baik, kami lanjutkan kembali perbincangan di Metro Pagi Prime Time sambil menantikan sambungan Skype bersama Bupati Boyolali Seno Samodro yang sesaat lagi akan kami harapkan bisa segera bergabung dengan Pak Yusroni yang sudah hadir di studio sebagai Ketua Paguyuban Masyarakat Boyolali. Pak Yusroni, saya ingin mencoba mengupas lagi dari apa yang disampaikan Pak Prabowo. Saya lihat lagi, saya ulang lagi begitu ya. Kalau lihat konteksnya sebenarnya Pak, secara utuh ini kan sebenarnya hanya ingin menunjukkan kondisi real dengan bentuk mungkin metafora begitu ya, mengandai-andai bahwa memang ini ada kesejahteraan warga Boyolali misalnya yang masih memang belum sejahtera dan ingin ditingkatkan sehingga timbullah metafora-metafora seperti itu. Kalau ingin jadi orang kaya, kalau yang saya tangkap begitu ya, kalau ingin jadi orang kaya ya harus sejahtera dulu kemudian supaya nanti bisa masuk ke ibu kota, kemudian bisa mengadu nasib ke ibu kota, bisa masuk ke hotel dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya ingin bangun Pak begitu dari narasi yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu tetap tidak bisa diterima oleh warga Boyolali.
bagi kami hidup ini tidak bisa berandai-andai kan. Karena kehidupan itu realita kan. Kalau bicara sejahtera itu konteksnya apa dulu gitu. Sejahtera kalau masyarakat tidak kerja.